Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ABR Story. Untuk kisah kali ini, sebuah cerita dari tulisan Lam Mistik Teror Jelangkung saat kema. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like pada video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mereka masuk dengan napas tertahan, aroma apek tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk menyeruak dari lantai. Mia menutup hidung sambil menahan muntah. Lalu di pojok ruangan Reza menemukan benda itu. Boneka jerami yang dulu mereka buat masih utuh. Di sampingnya tergeletak pensil patah, satu potongan berlumuran hitam pekat seperti darah kering. Reza berjongkok, menyentuh lantai yang penuh debu dan sisa-sisa arang. Di bawah lapisan debu itu terlihat lingkaran yang pernah mereka buat dulu. Simbol-simbol kuno yang samar namun belum hilang. Karena ketakutan, mereka bertiga pun langsung bergegas keluar. Hawa sesak di ruangan membuat ketiganya merasakan mual yang tidak tertahankan. Misi mereka untuk mengembalikan sosok hantu yang mengikuti pun gagal. Langit pagi itu seolah tidak bersahabat dengan Reza. Suhu dingin dan kabut pagi hanya membuat tubuhnya semakin lelah. Sejak malam itu, sejak mereka kembali dari Pondok Kidarmo, semuanya terasa berbeda. Seluruh dunia seperti berputar terbalik di sekelilingnya. Teror yang mereka alami di pondok, suara-suara aneh, penampakan sosok hitam dan wajah Nia yang tiba-tiba berubah saat kerasukan, semua itu tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Rasa takut itu masih mengendap di dada, menyusup ke dalam pikiran, menghantui setiap detik yang berlalu. Reza melangkah gontai ke dalam rumahnya, menutup pintu dengan pelan. Dia belum sempat membereskan barang-barangnya setelah kemarin kembali dari hutan. Tas ranselnya masih tergeletak di sudut kamar, dan dalam pikirannya ia merasa seperti ada yang salah. Namun ia enggan terlalu memikirkan semuanya. Mungkin kelelahan dari malam yang penuh ketegangan ini membuatnya mudah terpengaruh. Namun begitu ia masuk ke dalam kamar dan menatap tasnya, sebuah perasaan aneh muncul. Seolah ada yang memanggil, sesuatu yang ingin ia hindari. Tak sadar tangannya bergerak untuk membuka ranselnya, dan saat itulah ia melihatnya, boneka jerami. Boneka yang dulu mereka buat untuk permainan jelangkung. Matanya membelalak. Itu tidak mungkin. Boneka itu seharusnya sudah tertinggal di pondok di dalam tanah tempat mereka meninggalkannya. Tapi kini boneka itu ada di dalam tasnya, dengan senyum yang tampak terlalu nyata untuk benda mati. Enggak mungkin. Reza melangkah mundur. Tubuhnya merinding. Tidak mungkin ini. Hatinya berdegup kencang. Rasanya tubuhnya seperti beku. Namun tangannya terpaksa meraih boneka itu. Saat ia memegangnya, seluruh tubuhnya menggigil. Ada sesuatu yang sangat salah dengan boneka ini. Terasa panas, dan mata boneka itu sepertinya mengikuti gerakannya. Tiba-tiba, angin besar berhembus dari jendela yang tak terbuka, mendorong pintu kamar menutup sendiri. Reza menoleh dengan cepat dan menyadari bahwa pintu kamar itu terkunci rapat dari dalam. Ia mencoba membuka jendela, namun jendela itu tertutup rapat, terkunci dari luar. Panik mulai merayapi dirinya. Apa yang terjadi? Bisiknya. Napasnya mulai terengah-engah. Ia berlari ke pintu, menggedor-gedor dengan tangan gemetar. Nia, Ari, tolong. Namun tidak ada jawaban. Suasana kamar itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Seolah dunia luar tidak lagi ada. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara apapun kecuali detak jantungnya yang semakin keras. Tiba-tiba boneka itu bergerak. Perlahan boneka jerami itu berdiri sendiri di atas meja, menatapnya dengan tatapan kosong namun tajam. Reza ternganga, darahnya seperti membeku. Ia mencoba menutup mata, berharap itu hanya halusinasi. Namun ketika ia membuka mata kembali, boneka itu masih ada di sana, lebih dekat. Sosok boneka itu mulai berputar di tempatnya dan suara lirih terdengar dari mulut boneka itu. Suara manusia, dibisikkan dengan susah payah. Jangan lari, aku sudah datang. Reza terjatuh mundur memandang dengan mata terbuka lebar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha untuk berteriak, namun suara itu terkunci di tenggorokannya.
Semua energi seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Ia ingin berlari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan dirinya di tempat. Tiba-tiba boneka itu melompat dari meja, mendarat tepat di depan wajahnya. Wajah jerami itu tersenyum, tapi senyum itu tampak sangat jahat, seperti senyum seorang pembunuh. "Jangan lari," bisik suara itu lagi, lebih keras. "Kamu harus main." Reza berteriak mengumpulkan tenaga untuk mendorong boneka itu. Namun tubuhnya terbelenggu, seperti diikat oleh tali tak kasat mata. Tiba-tiba ia merasa ada tali, bukan hanya satu, melainkan puluhan tali yang melilit tubuhnya, menariknya ke arah pusat kamar. Satu persatu tali itu mengikatnya, lengan, kaki, leher, semuanya dijerat dengan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Ia mengerang kesakitan, berusaha meronta, namun tali-tali itu semakin ketat, semakin kuat. Tali itu terasa seperti tangan dingin yang memeluknya dengan kejam. Dalam ketakutan yang memuncak, boneka jerami itu berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih jelas, sangat jelas, seperti suara seorang pria yang terjebak di dalam tubuh boneka itu. "Aku sudah menunggu sejak lama." Reza merasakan sakit yang luar biasa. Tali-tali itu mengikat lebih keras, seperti kulitnya digigit oleh bayangan gelap. Setiap kali ia berusaha bergerak, tali itu semakin menarik, semakin meremas tubuhnya. Namun yang paling mengerikan adalah apa yang dilihatnya berikutnya. Di sudut kamar, bayangan hitam itu muncul lagi. Sosok tinggi, kurus, dengan kepala miring. Di bawah sinar rembulan yang menyusup lewat celah jendela, sosok itu mulai mendekat, membawa kegelapan bersamanya. Reza hanya bisa menatap. Mata terbuka lebar, mulutnya ingin berteriak, namun tubuhnya semakin lemah. Ketakutan yang luar biasa merasukinya. Pagi itu, ketika pintu kamar dibuka oleh orang tuanya, mereka menemukan Reza tergeletak di lantai. Tubuhnya penuh luka dan memar, seperti terjerat tali, seakan tubuhnya telah disiksa. Namun, tidak ada jejak tali atau benang. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit, dan yang paling mengerikan, senyum di wajahnya, senyum yang terlalu lebar untuk seorang manusia. Di sampingnya, boneka jerami itu tergeletak dengan senyum yang sama sekali tidak berubah. Namun kali ini, boneka itu terlihat lebih nyata. Di sisi lain, malam itu terasa lebih pekat dari biasanya, dan udara yang semula dingin semakin menggigit kulit. Nia terjaga dari tidurnya yang tidak tenang, badannya menggigil, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Mimpi buruk yang datang tanpa henti membuatnya merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak pernah memberi jalan keluar. Di setiap mimpi, sosok tinggi dan kurus itu, Ki Darmo, selalu hadir, selalu menunggu. Namun malam ini berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang ada di dalam kamarnya. Nia menatap sekeliling ruangan yang gelap. Suara kipas angin berputar pelan, namun seakan hanya menjadi suara latar yang tak mampu menutupi suara-suara lain yang lebih menyeramkan. Ia merasa sesak, seperti ada udara berat yang menahan setiap napasnya. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, ia mulai merasa tidak sendirian. Pandangannya tertuju pada sajadah di lantai yang masih terhampar di tempat biasa ia gunakan untuk berdoa. Sejak kejadian kemarin, ia berusaha berdoa setiap malam, mencari kedamaian, meminta perlindungan dari Tuhan, berharap bahwa semuanya akan segera berakhir. Namun malam ini, sajadah itu terasa berbeda, terasa asing. Tiba-tiba, udara di sekitar sajadah menjadi lebih dingin. Sesuatu yang tak tampak mulai menyentuhnya, sesuatu yang penuh kebencian dan tidak bisa dikendalikan. Nia melangkah menuju sajadah itu, tergerak oleh rasa takut yang semakin menyesakkan. Tangan kanannya meraih sudut sajadah. Dan seketika itu juga sebuah suara serak dan berat terdengar menggelegar dari bawah sajadah, suara yang datang dari kedalaman kegelapan. "Jangan bersembunyi, kamu sudah membuka jalan, kini saatnya aku datang." Nia terperangah, tubuhnya terasa lemas. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terkunci di tenggorokannya. Ia tidak bisa bergerak, matanya terbelalak, hatinya berdebar keras. Setiap detak jantungnya berdenyut di telinga, menghentak keras seolah ingin keluar dari tubuhnya. Lalu dari bawah sajadah sesuatu mulai merayap.
Tangan yang kering dan kurus dengan kulit hitam mengelupas muncul dari bawahnya, seperti tangan setan yang terjebak di bawah bumi. Ia berusaha melangkah mundur, namun kakinya terasa terikat, tak bisa bergerak. Tangan itu menyentuh kakinya, merambat naik, mencekiknya dengan kekuatan yang tak terlihat. Dengan panik, Nia meraih Al-Quran di meja kecil di samping tempat tidurnya. Dengan suara tercekat, ia mulai membaca ayat-ayat yang telah dihafalnya sejak kecil. Bibirnya gemetar, mulutnya terasa kering, tapi ia terus membaca, berharap agar semua ini segera berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Namun saat suara doanya bergema, sesuatu yang lebih besar muncul dari dalam lantai. Sesuatu yang sangat gelap, sangat besar, hingga menutupi seluruh kamar. Itu adalah bentuk yang tidak terlihat, hanya bayangan besar yang semakin mendekat. Nia merasakan hawa dingin yang memeluk tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Dan dalam keputusasaannya, terasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya. Seolah jiwanya sedang dicabut perlahan. Nia menjerit. Tubuhnya terjatuh ke lantai dengan suara keras. Tanpa sadar ia menggenggam Al-Quran lebih erat, mencoba bertahan. Namun semakin lama kehadiran itu semakin kuat. Dan seketika itu sesuatu yang sangat gelap dan penuh kebencian merasuk ke dalam dirinya. Semua suara yang keluar dari mulutnya berubah menjadi teror. Suara lain bukan miliknya lagi. Dengan suara serak dan kasar, Nia berusaha berdoa kembali. Meski suaranya semakin tercekat seolah ada tangan yang terus menekan tenggorokannya. Ya Allah, tolong, bisiknya. Tapi kata-kata itu seperti terjepit di dalam dada. Kemudian tanpa peringatan, ia merasakan tubuhnya didorong ke samping. Api menyambar di sudut kamar. Api yang sangat besar, sangat cepat, seolah ruangan itu dibakar oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar api biasa. Tidak ada waktu untuk berpikir. Nyala api itu merambat ke seluruh ruangan dengan kecepatan mengerikan. Nia berusaha melawan, mencoba memadamkan api dengan tangan yang gemetar. Namun api itu tidak bisa dipadamkan. Seperti ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Api itu mengikuti pergerakannya, membakar segala sesuatu yang ada di sekitarnya, hingga seluruh ruangan dipenuhi kepulan asap hitam. Dengan sisa tenaga yang ada, Nia meraih barang-barang di sekitarnya. Semua benda yang terkait dengan permainan jelangkung, boneka jerami, pensil patah, bahkan gambar simbol aneh, dia bakar semuanya. Namun saat api menyentuhnya, sesuatu yang sangat janggal terjadi. Api itu tidak hanya menyebar, tetapi menjadi semakin besar, semakin liar, merambat ke tubuhnya sendiri. Pada saat itu, tubuh Nia terjatuh ke lantai. Dia tidak bisa melawan, matanya terbelalak, mulutnya terkunci dalam rasa takut yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terbakar. Namun saat api mulai mereda, tubuhnya ditemukan tergeletak di tengah kamar yang sudah hancur. Nia tewas. Tubuhnya penuh dengan luka bakar yang mengerikan. Tetapi di sisi tubuhnya ada satu benda yang tetap utuh, Al-Quran. Buku itu masih di tangan Nia, tidak terbakar sedikit pun meskipun seluruh ruangan telah hancur lebur. Namun ada satu hal yang sangat mengerikan. Di samping Al-Quran ada boneka jerami yang kini sudah berubah. Mata boneka itu menatap dengan penuh kebencian. Senyum itu tidak hilang, seakan boneka itu mendapatkan tubuh baru. Dan begitu api itu padam, sebuah suara serak terdengar di tengah ruangan yang sepi, berbisik dengan jelas, "Selesai." Hari-hari terasa semakin lama bagi Ari, seperti halnya Reza yang tewas dalam teror yang tidak bisa dijelaskan, dan Nia yang terbakar dalam kematian mengerikan. Ari merasa dirinya kini menjadi bagian dari mimpi buruk yang terus menggerogoti kenyataan. Setiap detik dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi, mengikuti jejak langkahnya, menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya. Dan yang lebih menakutkan lagi, itu datang dari dalam dirinya. Ari tidak bisa tidur, tidak pernah lagi. Ketika malam tiba, seakan-akan tubuhnya sudah terbiasa terjaga dan tidak bisa merasakan kantuk yang normal. Matanya terbuka lebar, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk menguasainya. Begitu ia menutup mata, bayangan itu akan muncul, bayangan hitam yang lebih nyata dari sekadar mimpi buruk. Saat pertama kali melihatnya, Ari pikir itu hanya khayalan, hanya keletihan yang membuatnya melihat hal-hal aneh di sudut pandangan. Tapi semakin lama, bayangan itu semakin nyata,
semakin jelas, semakin mengerikan. Ia melihatnya di cermin kamar mandi, di kaca mobil, bahkan di jendela rumah. Sosok tinggi kurus dengan kepala yang miring, tanpa wajah. Hanya sebuah bayangan gelap yang bergerak mengikuti langkahnya. Ari mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya khayalan, hanya efek dari kelelahan. Namun ketakutannya semakin memuncak ketika dia mulai melihat bayangan itu di luar kaca, bahkan tanpa melihat refleksi dirinya di sana. Bayangan itu berdiri di belakangnya, tepat di dalam ruangan, seperti selalu mengawasi, tidak pernah benar-benar menjauh. Panik mulai merayap ke dalam dirinya, kebingungannya semakin menguasai. Ari mulai merasa tidak ada tempat yang aman. Bahkan di kamar tidur dia merasa seperti ada sesuatu yang menunggunya dalam bayang-bayang gelap di pojok ruangan. Saat dia menoleh, bayangan itu ada di sana. Di setiap cermin, di setiap permukaan yang memantulkan cahaya. Sosok itu seakan berusaha menembus batas dunia ini, mencoba keluar dari refleksi untuk menggapainya. Malam itu ketika Ari bangun untuk kesekian kalinya, bayangan itu muncul lagi, tapi kali ini lebih besar, lebih dekat, dan lebih nyata. Seakan sosok itu sudah menjadi satu dengan dirinya, menguasai setiap sudut pikirannya. Ari merasa terjebak tanpa bisa mengendalikan dirinya. Ia mulai berlari dari bayangan itu yang terus mengikutinya. Ia berlari keluar rumah, tidak peduli bahwa malam sudah larut. Kakinya terasa seperti tertarik ke bawah. Tubuhnya gemetar, tidak terkendali, berusaha menjauh. Tetapi sosok itu selalu ada di belakangnya. Dia tidak tahu lagi kemana harus lari. Semuanya terlihat gelap. Seakan dunia ini hanya dihuni oleh bayangan hitam yang menunggunya untuk menerkam. Di sepanjang jalan, Ari mulai berteriak, memanggil nama teman-temannya yang telah tiada, memanggil nama orang-orang yang pernah ia cintai. Teriakan-teriakannya tenggelam dalam kegelapan, seolah tidak ada yang mendengar. Bahkan jalanan itu seakan ikut menjauh darinya, meninggalkan hanya suara teriakan yang memecah keheningan malam yang mencekam. Dia merasa seperti terperangkap dalam dunia lain, dunia yang tidak kasat mata, dunia yang hanya diisi ketakutan yang tidak terucapkan. Seiring dengan teriakannya yang semakin keras, tubuh Ari semakin lelah, semakin lemah. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melepaskan diri dari bayangan itu. Tidak ada tempat yang aman. Semakin dia berlari, bayangan itu semakin dekat. Dia merasa kehabisan tenaga. Pikirannya terganggu oleh suara-suara aneh yang terdengar semakin jelas. Ari berhenti di tengah jalan, terengah-engah, tubuhnya gemetar, wajahnya sudah pucat, bibirnya kering. Namun di depan matanya, cermin di etalase toko yang tertutup setengah mencerminkan bayangan itu yang kini lebih nyata. Sosok itu berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong yang tidak pernah lepas. Sosok itu tersenyum. Itulah titik di mana Ari kehilangan kesadarannya. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seolah berusaha berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Semuanya hilang dalam keheningan. Dia jatuh, tubuhnya terkulai di trotoar. Tidak ada yang tersisa dari dirinya selain ketakutan yang menguasai setiap inci tubuhnya. Tidak lama setelah itu, orang-orang yang lewat berhenti, terkejut melihat Ari tergeletak di tengah jalan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terbuka dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Mereka mencoba membangunkannya, namun Ari tidak bereaksi. Dia terdiam kaku, tidak bergerak. Ari dibawa dengan ambulans ke rumah sakit jiwa. Di sana, dokter dan perawat mencoba untuk menenangkannya. Namun kondisi mental Ari semakin memburuk. Ia terus mengoceh tentang bayangan itu, tentang sosok hitam yang terus mengikutinya, tentang cermin-cermin yang menjadi jalan untuk memanggilnya. Tapi setiap kali mereka mencoba berbicara dengannya, Ari hanya bisa terdiam. Matanya terbelalak, mulutnya menggigil, seolah ada sesuatu yang mengikatnya dalam teror yang tidak bisa ia lepaskan. Ketakutan itu terus membelenggunya. Di dalam rumah sakit, Ari tidak bisa tidur. Malam hari terasa lebih gelap, lebih menakutkan. Dunia di sekelilingnya seakan menjadi semakin kabur. Dia kembali merasakan kehadiran itu, sosok tinggi, kurus, dengan kepala miring, mengintip dari balik kaca jendela rumah sakit. Setiap kali ia melihat cermin, sosok itu ada di sana. Semakin nyata,
semakin dekat. Ari tahu satu hal, bayangan itu tidak akan pernah pergi. Selama masih ada cermin, selama masih ada pantulan, sosok itu akan terus mengikutinya. Tidak peduli kemana ia lari. Bukan satu, tapi puluhan simbol memenuhi dinding. Semakin lama semakin banyak, seperti catatan yang ditulis dengan darah. Jelangkung, datang, gumam Ari lirih. Suaranya serak dan parau. Tak dijemput pun, datang, datang. Ia tertawa pelan, tawa dingin yang terdengar bukan berasal dari dirinya. Suara itu semakin keras, menggema dalam ruangan kecil itu, seperti ada kegilaan yang perlahan mengambil alih tubuhnya. Tangannya bergerak liar, menggambar cepat. Simbol-simbol itu tumbuh seperti hidup mengikuti irama kegilaan dalam dirinya. Jelangkung, datang, datang, datang. Kalimat itu diulang-ulang, seakan sebuah mantra yang menenangkan dirinya. Namun bagi siapapun yang mendengarnya, itu adalah kutukan yang menyeramkan. Ruangan itu terasa lebih sempit, udara semakin menyesakkan. Di luar kamar, para perawat mulai khawatir. Sudah lebih dari seminggu Ari dirawat, tapi kondisinya terus memburuk. Dan yang paling mengerikan, dia terus mengulang kalimat yang sama. Jelangkung datang, tak dijemput pun datang. Malam itu, seorang perawat muda bernama Rini yang baru bertugas malam itu merasa cemas. Suara tawa Ari terdengar nyaring dan mengerikan. Ia berjalan ke kamar Ari, berniat menenangkannya. Namun saat membuka pintu, langkahnya terhenti. Ada yang tidak beres. Di dalam ruangan remang-remang itu, ia melihat Ari masih terpasung, namun tangan kanannya berhasil keluar dari ikatan. Ia menggambar simbol-simbol aneh yang memenuhi hampir seluruh dinding. Tangan itu bergerak tanpa henti, seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Matanya kosong, namun bukan kekosongan biasa, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Rini melangkah perlahan. Ari, coba berhenti, kamu perlu istirahat, bisiknya gemetar. Namun Ari tidak menjawab. Tertawanya semakin keras. Simbol-simbol di dinding semakin banyak dan kompleks, seperti menyusun pola tertentu, pola yang bahkan tak bisa dimengerti oleh manusia. Lalu sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Rini melihat sebuah boneka kecil tergeletak di atas meja dekat jendela. Boneka itu bergerak perlahan, seolah ada yang menariknya. Rini mematung. Ia mengerjap, berharap itu hanya bayangan, tapi boneka itu berputar, lalu melayang sedikit dari meja. Tubuh Rini membeku, tangannya menggigil, matanya tak bisa lepas dari boneka yang mulai berputar di udara, seakan digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Aura dingin menyelimuti ruangan. Jelangkung, datang. Ari bergumam lagi, lalu menoleh ke arah Rini. Suara berikutnya terdengar berat, bukan dari Ari, tapi dari sesuatu yang berbicara melalui dirinya. Tidak ada yang bisa menghentikan. Rini menelan ludah. Ari tidak sedang melihatnya. Ia melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang berdiri di belakangnya. Rini menoleh pelan, dan di balik cermin kamar, ia melihatnya. Sosok hitam, tinggi, kurus, kepala miring, berdiri diam, menatap. Rini menjerit, tubuhnya mundur. Namun sebelum bisa kabur, ia merasakan sentuhan dingin menyelimuti tubuhnya. Sentuhan dari bayangan itu. Jelangkung, datang. Tawa Ari menggema lagi, semakin dalam, semakin gelap. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Gimana menurut kalian cerita ini? Serem gak? Tulis komentar kalian di bawah ya. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.